Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada edisi sebelumnya kita bahas tentang manfaat puasa dari sisi kesehatan jasmani. Maka pada edisi ini kita coba sedikit untuk membahas fungsi manfaat puasa dari sisi kesehatan rohani, atau dalam bahasa medis seringkali disebutkan dengan kesehatan mental. Tapi kesehatan mental ini lebih kepada kesehatan di luar jasmani. Dia biasanya dibarengi dengan spiritual, yaitu mental dan spiritual. Kesehatan yang berkaitan dengan religiusitas, kalau kesehatan spiritual. Beberapa fungsi puasa dari sisi kesehatan mental, kesehatan rohani telah banyak disebutkan dalil-dalilnya. Salah satu yang paling populer adalah as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai yang dapat menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan perilaku tidak sehatnya mental dan spiritual, atau dari sisi kesehatan rohani. Satu di antaranya adalah menurunkan kadar stres. Dalam kehidupan kita ini, kata-kata stres begitu sangat lekat, terutama dalam diri kehidupan manusia modern dengan berbagai macam kompleksitasnya. Di rumah, terlebih di jalan dengan kepadatan, macet dan sebagainya. Maka Shiyamur Ramadan mengajarkan kita untuk dapat menurunkan hingga mengendalikan kadar stres ini minimal dengan dua cara, dan itu masih melekat dalam kewajiban puasa itu sendiri untuk meninggalkan dan memperkuat. Yang satu meninggalkan perilaku ketidaksabaran dan memperkuat rasa sabar. Yang kedua adalah memperbanyak doa dan mendirikan sholat. Dalam Al-Baqarah 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohon pertolonganlah engkau dengan rasa sabar dan mendirikan sholat. Bukankah dalam puasa Ramadan kita diminta untuk dapat mengendalikan emosi kita, pada saat yang sama memperkuat rasa sabar kita? Dan pada bulan Ramadan, qiyamul lail, laksanakan sholat di malam hari, memperbanyak doa, apalagi di sepertiga malam, itu sangat luar biasa dianjurkan. Maka ini diharapkan akan menurunkan kadar stres hingga depresi yang ada di dalam diri kita. Fungsi kesehatan mental dari puasa yang kedua adalah melatih kontrol diri, ad-daf'un nafsi atau al-muhasabah, menghitung diri hingga mengontrol diri. Secara sadar puasa bermanfaat untuk melatih diri kita mengontrol diri, karena saat puasa hasrat, keinginan untuk makan dan minum, apalagi secara berlebihan, bahkan nafsu biologis juga dikendalikan, di mana tidak diperkenankan untuk berkumpul dengan pasangan halal kita di siang hari. Adapun di malam hari, dengan segala fitrah yang kita miliki, uhilla lakum lailatas siyami rafas ila nisaikum, dihalalkan bagi kita untuk bersama dengan pasangan halal kita di malam hari.
Hal ini ditegaskan dalam Al-Isra ayat 32 bahwa kalau kita ingin melatih mengontrol diri, hindari hal-hal yang akan menjerumuskan kita, terutama dari hawa nafsu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ini yang paling klimaks. Janganlah engkau mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan akan menurunkan martabat kita. Pada saat yang sama juga dari perkataan kita, menghindari ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya. Ini salah satu tujuan daripada madrasah Ramadan, yaitu melatih mengontrol diri kita. Yang ketiga, dari sisi kesehatan mental, menumbuhkan rasa simpati hingga empati kepada sesama. Ini sudah pasti dapat terlihat secara empiris, di mana pada bulan Ramadan kita berpuasa. Pada saat yang sama di luar bulan Ramadan juga banyak sekali saudara-saudara kita yang berpuasa akibat tidak mampu mendapatkan makanan, membeli makanan. Sementara kita barangkali mampu membelinya, tetapi puasa memaksa kita untuk merasakan laparnya, kurangnya saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang hingga sampai pada tahap tidak mampu mendapatkan makanan. Oleh karena itu, orang yang tidak bersimpati, tidak cinta kepada saudaranya, itu dia tidak dianggap atau belum dianggap orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat Anas bin Malik dikatakan, belum dikatakan orang yang beriman sampai dia mencintai saudaranya, bersimpati, berempati kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di dalam bulan puasa ini juga kita disunnahkan untuk memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa lainnya. Dan ini luar biasa ganjaran Allah yang diberikan kepada kita. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Jadi dia dapat double, dia berpuasa dapat pahala, dia bersedekah buka puasa dapat pahala, dan pahala puasa orang yang diberikan sedekah kan itu juga diberikan kepada dirinya, la yanqus minhu syai'a, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang diberikannya. Inilah beberapa bentuk manfaat kesehatan mental daripada pelaksanaan Syiamul Ramadan. Semoga kita dapat memanfaatkan Syiamul Ramadan ini untuk menjaga diri kita, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga menjaga diri kita secara rohani. Akhirnya izinkan Al-Faqih Maksum Ahmad menyimpulkan dalam sebaik pantun, ingin berbuka ingatlah dana, hematlah money di tahun ini, tegak puasa sangat berguna, sehat jasmani juga rohani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.